Berapa gaji ke-13 dan 14 PNS di 2025? Ini komponennya. Menteri Keuangan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati memastikan gaji ke-13 dan 14, tunjangan hari raya THR, aparatur sipil negara, ASN, termasuk bagi pegawai negeri sipil, PNS, bakal tetap cair. Pernyataan tersebut sebagai bentuk respons dari adanya isu penghapusan setelah instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran. Insya Allah, cair, sudah dianggarkan, kata Sri Mulyani di Mall Grand Indonesia, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2025. Lantas, berapa gaji ke-13 dan 14 PNS pada 2025? Besaran gaji ke-13 dan 14 melansir laman resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, DJPB, Kementerian Keuangan, Kemenkeu, gaji ke-13 adalah bentuk apresiasi negara terhadap kinerja ASN. Pemberian gaji ke-13 diharapkan dapat membantu ASN dalam membiayai pendidikan anak dan kebutuhan belanja sekolah. Sementara itu, gaji ke-14 atau lebih dikenal sebagai THR merupakan bagian dari instrumen dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang menjadi upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Dengan THR, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan konsumsi ASN selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan pemberian gaji ke-13 dan 14 umumnya diatur dalam peraturan pemerintah, PP, di setiap tahunnya. Pada 2024, ketentuan tentang gaji ke-13 dan THR diatur dalam PP nomor 14 tahun 2024 tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dalam PP nomor 14 tahun 2024 disebutkan bahwa gaji ke-13 dan THR yang bersumber dari APBN terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja, TUKIN, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Kemudian, gaji ke-13 dan 14 bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan pegawai, TPP. Paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah, Pemda, yang memberikan. Sementara itu, bagi calon pegawai negeri sipil, CPNS, yang anggaran gaji ke-13 dan THR-nya bersumber dari APBN mencakup 80% dari gaji pokok PNS dan komponen lain seperti halnya pada PNS. Begitu pula dengan CPNS Pemda yang juga mendapatkan 80% dari gaji pokok PNS serta komponen lain. Penerima gaji ke-13 dan 14. Gaji ke-13 dan THR diberikan kepada aparatur negara yang terdiri atas PNS, CPNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, dan pejabat negara. Aparatur negara juga termasuk wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, lembaga, KL, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, hakim ad hoc, pimpinan dan anggota